Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sudah berapa ini? 2 hari aku nggak bikin konten, tapi at least aku ganti dengan live kan, dan live-nya meriah. Alright, langsung saja ini ngomong-ngomong sebelum aku mulai konten, besok aku ke Jogja menemani istriku ada urusan di UNY. Kalau ada kawan-kawan yang lowong, ada yang free, bagaimana kalau kita jumpa-jumpa ngobrol-ngobrol tanggal 6 pagi? Nah, tempatnya di mana? Aku nggak tahu. Pokoknya bisa nggak kalian kasih rekomendasi di dekat-dekat Gejayan? Aku nginepnya di Prime Plaza di Gejayan, sekitar jam 10 pagi. Tolong rekomendasikan tempat nongkrong yang enak ya, kayak kafe, tempat nongkrong gaul gitu. Jangan tempat makan berat, karena kita sambil ngobrol-ngobrol gitu kan ngomongin Inter dong. Ya, sedikit-sedikit ngomongin tetangga boleh. Oke, tulis di kolom komentar atau di ini aja di community postku. Aku udah ini, kalau misalnya ada ya berdua bertiga nggak apa, kita ngobrol, nggak perlu juga rame-rame biar nggak dikira kita mau demo ke sana nanti. Oke, langsung saja. Ini mungkin ada beberapa berita yang sudah agak Juli jam 23 ya kemarin ini beritanya, tapi anyway aku akan gini kan. Onana, Inter kembali menolak proposal dari MU mengajukan penawaran 40 juta. Aduh, 40 juta tambah add-ons 5 juta, jadi total 45 juta ditolak mentah-mentah. Dan Inter juga udah nggak sabaran, kalau ada yang mau Onana, maunya itu 60 juta. 20 Juli deadline-nya. Kalau tidak ada yang menawar sebelum 20 Juli, udah Onana akan dicabut dari daftar jual. Seperti yang aku bilang, saat ini nama Onana itu memang ada di daftar jual Inter. Kabarnya kemarin Al-Nassr juga tertarik, tapi aku udah nggak respect sama Al-Nassr ini. Udahlah, biar Brozovic aja yang diambil, nggak usah lagi jual ke sana. Next, Demiral. Sebenarnya kan sebelumnya Inter sudah mengincar Demiral kalau Skriniar jadi dijual ke PSG. Cuman waktu itu Skriniar nggak jadi pindah, Inter juga nggak jadi ngambil Demiral. Tapi sekarang Skriniar ke PSG, ya udah kita konon Inter sedang mulai mengincar Demiral lagi. Mungkin dengan peminjaman dengan opsi membeli atau bagaimana belum tahu. Entah gimana nantinya. Aku sih nggak terlalu tertarik sama Demiral ini, tapi kalau dia datang ya jelas lebih bagus daripada Ambrosio. Kita kan baru saja kehilangan Ambrosio. Kalau hitung-hitungan di atas kertas sama kayak aku bilang Acerbi dulu menggantikan Ranocchia, ya udah jelas lebih bagus, itu upgrade namanya. Tapi ya nggak upgrade amat. Nah, untuk Lukaku saat ini all hand on deck. Inter fokus untuk menyelesaikan transfer Lukaku. Tapi Inter maunya di sekitar angka 30 juta. Sedangkan Chelsea kemarin kan mereka katanya sudah menolak tawaran dari Al Hilal sebesar 45 juta. Kabarnya untuk Inter mereka bersedia kalau itu tawarnya sekitar 30 sampai 40 juta. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang, kalau Inter membeli membeli Lukaku seharga gitu, jadi hitungannya mereka nggak rugi-rugi amat. Karena ya bukan mereka rugi, maksudnya Inter yang nggak untung-untung amat, karena kita beli Lukaku itu 70 sekian juta, kemudian kita jual cuma 115. Terus waktu tempo hari kita minjem 8 juta, kemudian 10 juta kayaknya. Sekarang kalau lagi bayar 30 juta udah berapa itu? Sudah 120-an lebih. Anyway, kayaknya Inzaghi juga pingin Lukaku, dan kebetulan manajemen juga setuju ingin mendatangkan Lukaku. Kita lihat aja gimana. Kayaknya sih Lukaku ke Inter ini, apalagi Chelsea sudah melunak. Padahal 45 juta aja ditolak. Kemudian yang ingin aku bahas agak panjang di sini adalah target Inter yang sekarang, yang sebelumnya sama sekali tidak muncul. Kalau Fratesi itu kan udah dari musim lalu. Kemudian ini nama yang baru saja muncul tapi langsung tiba-tiba naik di daftar atas incaran Inter, yaitu Lazar Samardzic, bukan pakai Z. Tapi sebelum itu kemarin ada rumor bahwa
Agennya Kamada menawarkan dia ke Inter karena Milan dinilai terlalu bertele-tele. Aku terus terang nggak tahu Kamada ini gimana, apakah bagus atau enggak. Cuman kalau ya pemain Asia kayaknya oke kali ya. Dulu ingat sama Nagatomo kan lumayan bagus juga. Kalau kawan-kawan mengikuti si Kamada ini, coba kasih tahu gimana ini pemain bagus apa enggak. Tapi saat ini aku mau bahas Samardzic. Bahkan kabarnya sekarang Inter itu memprioritaskan Samardzic. Kenapa? Karena Fratesi kemahalan. Sassuolo tidak bergeming. Kemarin rumornya mereka mau menurunkan itu jadi 30, tapi ternyata 30 ditambah Mulatieri mereka maunya. Bahkan 30 pun belum final, mereka masih nego biar 35 gitu. 35 tambah Mulatieri. Menurut Inter itu kemahalan. Harusnya kalau sama Mulatieri harusnya sekitar 25 jutaan. Nah, kenapa Samardzic? Samardzic ini gelandang muda, 21 tahun. Kelihatannya dia punya bakat yang sangat bagus dan mulai 2 musim lalu dia sudah mulai itu 20 pertandingan dia tampil, kemudian musim lalu barulah benar-benar breakthrough-nya. Dia memiliki gaya yang cukup bagus nih, aku ambil, enggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Wah, ini kurang, ini hidupin biar lebih mantap. Jeng, nah. Dia itu memiliki long shot yang bagus. Set piece juga oke. Kipas dia strong, dia kuat dalam memberikan kipas. Ingat, kipas itu adalah umpan terakhir yang tidak menghasilkan gol. Maksudnya kalau saja itu gol itu akan jadi assist. Itu namanya kipas. Kemudian direct free kick, artinya free kick yang langsung nembak ke arah gawang, itu dia juga kuat. Dribble juga dia kuat. Kelemahannya adalah duel udara, tackling. Kemudian karakteristiknya ini kelihatan memainkan bola keluar dari tanah, itu maksudnya semacam bola itu diangkat atau diumpan lambung. Suka dribble, kemudian suka memainkan bola panjang. Nah, ini trait yang kita perlu. Kemudian suka melakukan tembakan jarak jauh dan suka melakukan layoff. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang nggak tahu layoff itu apa. Layoff itu adalah memberikan umpan pendek saja ke space yang kosong yang sedang dituju oleh pemain lawan. Ini beda dengan umpan terobosan ya. Kalau umpan terobosan itu kan memang ke space kosong tapi ke arah depan yang ininya berlari. Kalau layoff itu ini melihat pergerakan teman kita kemana, kita kasih bola pendek di jalurnya. Misalnya nih teman kita lagi lari ke arah nih, ciki 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 cik, bolanya itu dikasih ke sini, ting ciki 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 cik, sehingga itu akan bertepatan dengan akan diterima di jalur itu. Ini bisa layoff, ini bola bisa ditembak, kemudian bisa diumpankan langsung. Itu style dia. Nah, mungkin kalau kawan-kawan lihat di sini akan long shot, set piece, kipas, free kick, bisa dribble juga. Tentu kawan-kawan akan ingat sama Hakan Calhanoglu. Nah, dari sini aku ngerti kenapa kok kayaknya Inter mengalihkan perhatian ke Samardzic. Karena dengan dijualnya Brozovic hampir pasti Hakan itu akan lebih sering bermain di posisi gelandang bertahan. Kecuali kalau nanti seperti perkiraanku setelah pertengahan musim ada kemungkinan Aslani bisa tembus benar-benar tim inti sebagai gelandang bertahan kita. Nah, sementara ini pastilah regista kita akan dipegang Hakan Calhanoglu. Sehingga kita memerlukan pemain yang setipe Hakan di center midfielder. Karena Mkhitaryan terus terang aja memang dia bagus musim lalu, tapi ini kan usia, nggak bisa. Tim sekelas Inter itu andalannya kok Mkhitaryan gitu. Bukannya Mkhitaryan jelek, tapi kita perlu yang lebih bagus lagi. Nah, Samardzic ini adalah proyek jangka panjang. Kalau misalnya Inter mengambil ini, jangan berharap wah langsung hebat. Enggak, ini sama kayak Aslani. Dia perlu waktu. Tapi yang oke dari Samardzic adalah lihat ini. Ini adalah Fratesi. Oke, aku buka di sini aja ya biar lebih enak ya. Tapi di situ aja kelihatan kok. Nah, Fratesi itu mencetak 7 gol musim lalu, 0 assist.
Lazard Samardzic, oh lihat itu 5 gol 4 assist Pak. Dia bermainnya sebagai gelandang tengah, bisa main jadi second striker, bisa juga jadi gelandang serang. Dari sini secara sekilas kita lihat, wah ini lebih bagus dari Fratesi. Aku sudah lumayan nonton ini gimana highlight dia, gimana tipe permainan dia. Bener, ini mirip dengan Hakan. Enggak mirip-mirip banget, tapi dia punya karakter Hakan yang kita perlukan di lapangan tengah. Kalau Fratesi itu dia mirip Barella, tapi kayak ya Barella KW1. Kalau kawan-kawan lihat, Fratesi itu tidak ada jumlah assist sama sekali. Fratesi itu nggak bisa melakukan playmaking, sedangkan Samardzic ini bisa. Dia bisa mengganti arah serangan dengan tiba-tiba. Dari kiri dia bisa kirim umpan panjang ke sektor sayap kanan. Seperti itu dia bisa keeping the ball kayak Brozovic, menjaga bola biar nggak direbut oleh musuh. Melakukan layoff yang sangat simple juga dia sering lakukan. Ini bagus sih. Kalau aku terus terang aja, aku setelah ngelihat membandingkan permainan Fratesi, aduh, dari awal aku bilang Fratesi ini bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Barella KW1 sudah paling pas. Aku lebih excited ngelihat Samardzic. Nah, Samardzic, satu lagi keunggulan Samardzic, dia lebih murah dibandingkan Fratesi. Karena Fratesi ini kan, ya terus terang kalau dibandingkan mungkin saat ini bagusan Fratesi. Tapi Fratesi kan sudah 23 tahun, dia sudah lebih berpengalaman. Di timnas senior juga dia sudah oke. Dengan Samardzic ini baru bulan Maret lalu baru tembus timnas ini, timnas Serbia. Serbia apa? Serbia kayaknya. Ya, Serbia. Sebelumnya dia main di Jerman, aneh kan? Di under 21 dia main di Jerman, tapi ke timnas senior dia membelot ke Serbia. 9 kontribusi gol, 5 gol 4 assist. Ini sangat bagus. Kalau kita bandingkan dengan gelandang Inter ini, Mkhitaryan ini, dia tuh bahkan cuma 5 gol 2 assist, totalnya 7, sedangkan Samardzic 9. Tapi ya jangan dibandingkan dengan Barella. Barella ini kan andalan lini tengah kita, Pak. 9 gol 10 assist. Cuman ya kan nilainya Barella juga jauh lebih mahal. Saat ini nilai Samardzic itu diperkirakan sekitar 30 juta kalau terakhir nggak salah. Oh, 14 juta bahkan ini, 14 juta. Kemungkinan karena musim lalu itu dia main bagus, ini mungkin belum diupdate. Katanya ada di angka 20 sampai 30 juta. Kalau Inter negonya bagus, ini bisa didapatkan 20 juta. Bahkan sekarang rumor yang beredar itu Samardzic jadi prioritas, kemudian Inter akan mengambil satu lagi gelandang tengah, yaitu antara Koopmeiners atau si Fratesi. Tapi kayaknya Fratesi semakin kecil kemungkinannya karena Sassuolo itu harganya nggak ngotak. Masa Fratesi 40 juta, come on. Nggak masuk sih ya kalau aku hitungin. Kalau kawan-kawan lihat gimana highlightnya Fratesi ini, kelihatan tidak punya kreativitas. Dia fisiknya oke banget. Aku khawatir nih jadi kayak apa ya, kayak Vecino. Mending Samardzic, cuma ya sekali lagi karena baru 21 tahun, jangan mengharapkan superstar gitu. Coba deh kawan-kawan lihat Samardzic skill, kalian akan lihat apa yang aku lihat bahwa ini ada miripnya dengan Hakan. Bahkan ada sedikit mirip dengan Brozovic di mana dia bisa membagi bola, melepaskan diri dari pressing lawan itu. Aku cukup excited. Semoga Inter bisa dapetin Samardzic. Rencananya Inter akan bertemu dengan Udinese hari Rebo. Nah, sekarang kan hari Rebo. Berarti besok sudah ada laporan yang lebih bukan, sekarang Selasa, sorry. Mungkin besok malam itu sudah ada perkembangan bagaimana hasil pertemuan Inter dengan Udinese. Kalau harganya cocok, kayaknya ini bakalan diangkut. Kebetulan perkiraan harganya itu mirip dengan harganya Brozovic kan. Who knows? Ya, Brozovic udah diperkenalkan di Al-Nassr itu 17,5 juta tambah add-ons 2 juta, ya kurang lebih Inter dapat 20 kalau add-onsnya terpenuhi. Dan jangan lagi bertanya kenapa kalau Brozovic dijual murah, aku nggak tahu. Aku nggak ngerti. Oke guys, itu dulu. Aku nggak bisa live hari ini.
Kemarin udah live karena besok pagi-pagi banget aku sudah berangkat ke Denpasar mau ke bandara. Oke, aku harus nyetir Pak, jam setengah 6. Bukan, jam setengah 7, tapi bangunnya kan dari setengah 6, mandi segala macam. Ciao guys, besok mungkin aku bikin kontennya dari mobil aja ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.